Ahmad gugat cerai suami gara-gara tak diizinkan oplas? Miris banget, baru sebulan lalu Nisha Ahmad menunaikan ibadah haji, memamerkan kekusyukan dan keteduhannya beribadah di Tanah Suci. Kini sudah menggemparkan karena kengototannya meminta cerai dari sang suami, Andika Rosadi. Dan Kamis kemarin, sidang gugat cerai Nisha terhadap pria yang sudah menikahinya selama 15 tahun ini sudah kali ketiga digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nanti kita sampaikan aja ke depannya seperti apa. Pokoknya dalam proses sudah aja. Pokoknya nanti akan dilanjutkan ke depannya aja lah. Tunggu aja lah. Tertanggalnya 10 Mei 2024. Ya. Terus sidang perdananya di tanggal 30 Mei 2024. Jadi sudah berlangsung persidangan tersebut dengan agenda pembuktian. Semua terkejut, mengingat adik Raffi Ahmad ini dikenal adem ayem saja selama ini dengan sang suami. Sudah punya 3 buah hati pula. Namun sekitar 3 bulan lalu, sempat mencuat kabar percecokan hebat keduanya. Perselisihan dipicu oleh sikap Nisha yang ngotot ingin menjalani operasi plastik ke Korea, tapi sang suami tak mengizinkannya. Maaf, ini tertutup mas, ini tertutup. Mohon maaf, saya nggak bisa ngasih informasi banyak apa. Kalau Pak Andika tetap keinginan bertahan untuk keutuhan rumah tangga demi anak-anak ya. Sementara ini hanya cerai aja. Ekonomi nggak ada, perselisihan aja. Retaknya rumah tangga Nisha menambah torehan kelam keluarga besar Raffi Ahmad. Mengingat sebelum kejadian atas Nisha dan suami, keluarga besar Sultan Andara ini tercoreng oleh ulah menghebohkan Shahnaz yang telah mengkhianati kesucian pernikahannya dengan JJ. Nisha sukses membuat masyarakat terkecoh karena saat Nisha dan keluarga besar Raffi Ahmad pulang haji, Andika Rosadi masih menyambut Nisha dengan mesra. Bukankah saat di Tanah Suci, doa di depan Baitullah Nisha untuk kebahagiaan dan kebaikan keluarganya? Doa-doanya gitu. Oh, macam-macam lah doa. Pasti buat anak-anak, buat keluarga. Terus, ya pokoknya doa yang baik-baik lah. Sidang perceraian Nisha dan Andika sudah bergulir sejak akhir bulan Mei. Memang, hingga detik ini keduanya masih tinggal satu rumah. Tapi itu tinggal tunggu waktu, karena Nisha tegas ingin segera mengakhiri pernikahan. Sekarang ya tetap tinggal dalam satu atap di situ, di alamat sesuai yang media tahu. Adapun ketentuan yang semestinya itu udah harus berpisah gitu. Oh, masalah itu kita belum pernah konfirmasi ya. Kurang tahu karena itu kan kehidupan mereka ya. Raffi Ahmad dan Ami Kanita belum memberikan pernyataan resmi terkait keretakan rumah tangga Nisha Andika. Namun yang jelas, gugat cerai telah bergulir. Retak perkawinan sudah kian menganga, tapi Nisha sepertinya memilih melihat ke depan, tak mau larut dengan masalah. Terbukti, ia tetap bisa terlihat seru dan happy dengan para sahabat dan keluarga besarnya. Nisha pun juga tak lupa untuk berlibur bersama Shahnaz adiknya. Ya, sahabat terbaik untuk mencurahkan segala persoalan dengan saudari perempuan. Ya, doain aja, doain. Menolak tua, Iis Dahlia bersiap oplas facelift di Korea. Sebagai public figure, penampilan tentunya menjadi nomor 1 setelah keterampilan. Ya, faktor inilah yang menjadi pencetus Iis Dahlia ingin lakukan facelift atau operasi penarikan wajah di Korea Selatan. Pengen operasi lah, namanya juga kan orang udah tua. Pengen facelift, narik muka sama leher. Kerutan dong, kalau facelift kan kerutan, kalau facelift tuh narik. Meskipun harus merogoh kocek yang dalam, nyatanya Iis lebih takut terlihat tua dengan kerutan di wajahnya. Apalagi kini usianya sudah menginjak 52 tahun. Udah konsul juga. Persiapannya duit, say. Enggak lah, kan sama orang yang terpercaya, sama dokter yang oke. Kita cari dokter yang bagus. Keputusan Iis ini pun didukung penuh oleh sang suami.
Walaupun begitu, Ibunda Devano ini mengaku bukanlah tipe orang yang suka merubah bentuk wajah, seperti membuat hidung lebih mancung ataupun sebagainya. Iis hanya lebih fokus pada treatment wajah agar lebih awet muda. Persiapannya sekarang treatmentnya yang ini aja, yang kayak untuk glowing, untuk acne, untuk dark spot gitu-gitu. Kalau umpamanya yang benang apa dulu diberhentikan dulu. Iyalah, kan yang punya badan gue sekarang laki gue. Jadi harus izin. Dia mah boleh. Dia boleh kalau soal kecantikan, karena aku bilang dari dulu, aku bilang aku nggak mau operasi apapun kecuali narik. Kalau facelift boleh, kalau kayak nambah hidung ini enggak, itu enggak. Aku sendiri pun nggak mau. Dan sebelum pergi ke Korea, Iis terlebih dulu liburan di Amerika bersama teman-temannya. Cuman mau foto ke tulisan Hollywood doang nih, naik gunung. Cuman mau nganterin dia doang nih. Ya Allah, kurus banget ya tuh anak gue. Tangannya tuh harus kesini, jadi biar deket banget tuh ke yang si Hollywood sign-nya. Di sini tuh panasnya kering banget, dan kalau di Amerika, kalau di pegunungan itu orang kalau di sana kan dingin ya, kalau di sini tuh panas. Nah kalau di lautnya dingin, kebalik-balik gitu. Belanja nggak boleh dulu. Iya, belanja itu yang penting-penting, yang nggak penting, yang cuma kayak 30-60 ngapain kayak buang-buang uang, Mang. Ini tuh sebenarnya pasarnya seru, cuman panas, Nek. Nggak ada AC-nya apa ya, jadi kayak nggak nyaman. Sony Septian ternyata sempat stroke, hati virus menjerit. Virus Arafik begitu nelangsa ketika dokter memvonis Sony mengalami penyumbatan pembuluh darah di otak. Apalagi ia baru tahu jika sebelum Sony masuk rumah sakit, suaminya itu pernah mengalami gejala stroke. Terus pada saat si Sony itu keluar hasilnya, dia baru ngomong ke aku, "Oh, pantesan aja sayang," katanya, "waktu itu tuh aku pernah di mobil lagi nyetir," katanya dia lagi nyetir, terus tiba-tiba kayak hilang sejenak gitu, sekejap. Aku kaget dong, "Kok kamu baru bilang sekarang?" Enggak, aku pikir tuh kayak orang ngantuk, tapi ternyata bukan ngantuk, beda, ini bukan ngantuk, katanya, kayak bek gitu, terus sadar lagi gitu loh. Terus dia akhirnya minggirin mobil, dia istirahat sebentar, terus dia jalan lagi gitu. Virus pun tak kuasa menahan air mata kesedihannya melihat suami yang dicintainya itu divonis penyakit serius. Namun ia harus kuat. Di hadapan Sony, ia tak ingin menunjukkan kesedihannya karena ia tahu Sony juga sangat syok ketika dokter mengharuskannya bed rest selama 3-6 bulan. Tapi ya, aku kan harus kuat buat dia gitu. Jadi aku kalau di depan dia tuh nggak pernah ngeliatin aku tuh sedih gitu. Semua ya aku depan dia, ya aku harus kuat gitu. Ya gimana ya, maksudnya kayak aku nggak mau ngeliat dia, aku tahu sedih gitu, akunya sedih gitu, nggak mau gitu. Kayak semua baik-baik aja kok sayang, udah nggak apa-apa, abis ini kita yang penting kamu udah dikasih sehat, kita bisa mulai semuanya nanti lagi gitu kan, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nggak terpikir juga sampai selama ini di rumah sakit gitu, dan pemulihannya ternyata cukup lama. Saya juga kaget gitu dari dokternya selama itu gitu, tapi ya didoain aja gitu, karena saya juga harus kuatkan buat dia, nguatin dia, nemenin dia gitu selama masa pemulihannya, dan juga bisa nemenin anak-anak juga, nyemangatin dia seolah-olah semua nggak ada apa-apa gitu. Dokter itu ngasih tahu bahwa dia setelah pasca operasi ini dia harus rehat dulu, cuma boleh aktivitas ringan 3-6 bulan. Tuh pas dia denger itu aku tahu banget gitu, dia tuh mentalnya dia tuh sekarang masih down. Terus aku bilang, nggak apa-apa, aku bilang yang penting kamu sekarang sehat, panjang umur, ada buat aku sama anak-anak itu lebih dari apapun, aku bilang gitu. Ibaratnya semuanya yang lain rezeki itu Allah datengin pasti dari mana aja, pasti ada sayang, aku bilang kayak gitu. Dukungan keluarga dan teman-teman membuat Virus kuat menghadapi cobaan hidupnya kali ini. Apalagi banyak teman artis ikut mendoakan, bahkan menjenguk Sony di rumah sakit. Salah satunya pasangan Dhini Aminarti dan Dimas Seto. Alhamdulillah sudah Membaik ya. semakin membaik. Mudah-mudahan cepat Mudah-mudahan bisa pulih ya. cepat pulang. Insya Allah sih dalam waktu pulang. dekat ya.